Kalau ada orang bertanya begitu, Imam Asy'ari ini dibandingkan imam yang 4, itu kan masanya terakhir. Bahkan lahirnya setelah Imam Ahmad itu sudah wafat. Akidahnya Imam 4 itu ikut siapa? Gak mungkin ikut Imam Asy'ari. Yang benar, Imam Asy'ari itu ikut akidahnya imam yang 4. Kata Imam Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tabyinu Kidhbil Muftari, ulama-ulama salaf termasuk imam yang 4 di dalam akidah itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, gak ada. Nah, Imam Asy'ari ini ya, Imam Asy'ari ini hanya beliau ini dianggap punya metode yang bagus dalam mempertahankan, membela, menjelaskan, menguraikan akidah Ahlus Sunnah ulama sebelumnya. Jadi kita ini ikut Imam Asy'ari bukan berarti ikut akidah yang dicetuskan oleh beliau, bukan. Karena akidah ini sejak sebelum Imam Asy'ari sudah ada. Allah wujud. Ya sebelum Imam Asy'ari keyakinannya seperti itu memang. Allah qidam, baqa. Sebelumnya ada memang itu. Kita ini ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini kajiannya memang fokus pada akidah. Imam Asy'ari Maturidi ini fokus pada akidah. Beliau ini punya metode cara mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metodenya luar biasa dan cara mematahkan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Itu aja sebenarnya. Kalau akidahnya ya sama, justru ikut imam-imam sebelumnya. Karenanya gak ada ulama mengatakan sifat wujud qidam baqa itu sebelum Imam Asy'ari, gak ada yang bilang begitu. Karena di riwayat-riwayat dari imam-imam sebelumnya itu ada memang. Dan itu sifat-sifat itu di hadis itu ada. Di Al-Qur'an hadis itu ada. Imam Asy'ari ini hanya menyusun, kemudian punya metode yang bagus dalam mempertahankan. Itu aja. Itu Imam Asy'ari. Dan kaidah-kaidahnya juga sama dengan kaidah imam-imam yang 4 itu. Sama, mengikuti pada imam-imam sebelumnya. Nah, ada yang bertanya lagi, mengapa di dalam akidah gak ikut Imam Syafi'i, kok ikut Imam Asy'ari? Loh, Imam Asy'ari ini ikut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Kita di dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i. Dan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dalam furu' fikih banyak perbedaan pendapat. Kita ikut salah satunya. Kalau di dalam akidah tuh sama akidah mereka. Akidah mereka sama. Hanya kita ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini memang spesialis dalam membela akidah. Adapun imam yang 4 memang spesialisasinya, kajian utamanya fokus pada fikih. Dan bukan berarti mereka gak ngerti akidah, bukan. Memang murid-murid mereka, kitab-kitab mereka fokusnya pada akidah. Sama dengan kita misalnya sakit gigi. Kita dokternya dokter mata apa dokter gigi? Kan dokter gigi. Bukan berarti dokter mata gak tahu obatnya. Sama-sama tahu, karena sama dokter umum aja tahu seperti itu. Kalau sakit mata ya ke dokter mata. Kalau sakit kulit ke dokter kulit. Mengapa? Ya secara rasional memang kita ini memang cenderung pada spesialisasi. Siapa yang spesialis dalam bidang ini kita ikuti. Misalnya dalam ilmu nahwu, biasanya ya kalau ahli Basrah ikut Imam Sibawayh, ahli Kufah ikut Imam Kasai atau Imam Kisai, kan begitu. Mengapa gak ikut Imam Syafi'i? Apa Imam Syafi'i gak ngerti nahwu? Ngerti juga, cuma beliau kan gak fokus sama ilmu nahwu. Karenanya karangan ilmu nahwu beliau gak punya. Jadi seperti itu sebenarnya. Seperti ini gak perlu digugat. Karena yang ikut Imam Asy'ari mayoritas ulama. Loh, masa kita menggugat mayoritas ulama? Kan fatal namanya. Nah, orang Wahabi ya memang yang digugatkan orang-orang besar kan. Mengapa? Orang Wahabi ini termasuk golongan Khawarij. Khawarij itu dulu pernah menggugat Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW ketika membagi-bagikan harta rampasan perang pada beberapa orang, ada orang datang, "I'dil ya Muhammad, Muhammad kamu gak adil bagi-bagi rampasan perang." Ini pendahulu Wahabi. Karenanya Wahabi menggugat ulama-ulama dulu. Mengapa? Pendahulunya menggugat Rasulullah, pendiri Khawarij. Jadi begitu. Pertanyaan kedua, ada lagi. Ya silakan. Baik, mungkin saya ulangi terkait yang Pak Kiai sampaikan tadi. Orang sebelah kita itu kan meyakini tauhid itu dibagi tiga, ada rububiyah, uluhiyah, asma'iyah. Apakah mereka tidak tahu? Wallahu alam. Tapi mereka menyampaikan bahwa rububiyah ini kan mengesahkan Allah dalam segala bentuk penciptaannya. Kemudian uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah. Asma'iyah mengesahkan Allah dalam nama-namanya. Nah, ada yang berpendapat itu kan juga tidak ada kekeliruan di sana. Mohon penjelasan Pak G agar kami nanti juga tidak keliru dalam persoalan ini. Makasih Pak G. Makasih ya. Pembagian tauhid menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta maksud dari ketiganya. Itu tidak ada benang merah dari ulama salaf. Yang pertama kali menggagas itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8, akhir abad ke-7, awal abad ke-8 Hijriah. Jadi itu Syekh Ibnu Taimiyah tuh yang pertama kali menggagas itu. Dan itu gak sesuai dengan akidah ulama salaf. Mengapa gak sesuai? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sumbernya bisa dikatakan dari orang jahiliyah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa begitu? Tauhid rububiyah itu artinya keyakinan, kata Wahabi, bahwa yang menciptakan, mengatur dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Apakah salah? Gak salah. Yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Gak salah, betul memang. Cuman kata para ulama, kalau makna ini dikatakan khusus maknanya rububiyah itu salah. Mengapa? Uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Yang pertama. Yang kedua, ini kata Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Apa kata mereka? Orang-orang musyrik semuanya bertauhid rububiyah. Ini salah. Orang musyrik gak bertauhid rububiyah. Orang musyrik itu sebagian bertauhid pada sebagian rububiyah, tidak rububiyah secara mutlak. Gak. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan tauhid rububiyah ini akhirnya apa? Wahabi ini menganggap orang-orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih tinggi derajatnya daripada umat Islam yang bertawassul. Karenanya ya, di kitab-kitab Wahabi, di kitab-kitab tauhid Wahabi, sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu murid-muridnya yang sekarang, ada ulama Wahabi modern namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Bashmil. Dalam kitabnya Kaifa Nafhamut Tauhid, halaman 16, ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Dari dulu yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu kafir, musyrik. Tapi kata Wahabi apa? Bertauhid dia. Masya Allah bertauhid. Ini kata Wahabi. Artinya apa? Sumber tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sebenarnya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Bukan dari Islam saudara, tapi Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya saya bilang kemarin waktu di Poso bulan Februari, Kiai, ini orang Wahabi punya masjid, dikasih nama Masjid Abu Bakar, Abu Ubaidah. Saya bilang, itu namanya aja Abu Bakar, tapi isinya ajaran Abu Lahab itu.
Mengapa? Karena tauhidnya tauhid 3 ini. Nah, akhirnya apa? Kata Wahabi dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Rububiyah uluhiyah. Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh aneh, sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu, saudara, tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang bertawassul. Para sahabat bertawassul, Rasulullah mengajarkan tawassul. Berarti sejak Rasulullah, para sahabat, ulama salaf melanggar tauhid uluhiyahnya Wahabi. Karenanya Wahabi ini memilih ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau bertawassul, Wahabi gak mau. Kita ikut Rasulullah, Rasulullah dan sahabat bertawassul, kita tawassul. Beda itu. Coba tanya sama Wahabi, benar enggak di kitab saudara bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid? Benar itu. Mengapa? Akidahnya sama. Orang Wahabi ini ada kesamaan sifat